Direksi Manchester United, terutama sekali Ed Woodward, akan menyesal pernah memecat Jose Mourinho. Terbukti ia masih menjadi manajer terbaik Red Devils pasca kepergian Sir Alex Ferguson. Lihat saja jumlah trofinya. Tak bisa ditandingi oleh manajer lain setelah era sang legenda, tidak juga oleh Ole Gunnar Solskjaer. Mourinho 3 trofi di Manchester United. Tahukah Anda bahwa Jose Mourinho selagi menangani Setan Merah mempersembahkan 3 trofi? Bukan trofi juara Liga Inggris atau Liga Champions, tetapi tetap saja trofi. Jika sebuah musim ditentukan dari keberhasilan meraih trofi, maka periode Jose Mourinho antara 27 Mei 2016 dan 18 Desember 2018 adalah sebuah kesuksesan. Manajer paling sukses sesudah era Sir Alex Ferguson. Sang manajer Portugal itu mempersembahkan 1 trofi Liga Eropa, 1 EFL Cup, dan 1 Community Shield. Pesaing terdekatnya adalah Louis van Gaal. Manajer yang digantikannya 1 trofi Piala FA. Juga mungkin David Moyes mendapatkan Community Shield. Semua penerus Sir Alex Ferguson tidak mampu memberi trofi semacam ini. Tidak Ryan Giggs yang hanya menangani 4 pertandingan, juga Michael Carrick yang sifatnya sementara. Demikian juga Ole Gunnar Solskjaer, mantan pemain yang hampir 3 tahun menangani Red Devils. Nihil trofi dari sang manajer Norwegia. Rate kemenangan Mourinho. Mourinho juga merupakan manajer Setan Merah pasca Sir Alex Ferguson dengan persentase kemenangan tertinggi, 58,33%. Sedikit di bawah manajer legendaris asal Skotlandia itu. Alex Ferguson sepanjang karirnya di Old Trafford hanya mencatatkan 59,67% persentase kemenangan dari 1.500 pertandingan selama 27 tahun. Jadi sebenarnya tidak berbeda jauh. Jika diberikan kesempatan lebih lama, mungkin saja The Special One akan menghasilkan lebih banyak kemenangan. Persentase manajer lainnya. Selain Sir Alex Ferguson yang mencatatkan 59,67% kemenangan dan Jose Mourinho 58,33%, manajer permanen lain memiliki rate kemenangan yang lebih rendah. Ole Gunnar Solskjaer memimpin skuad Setan Merah sejak 19 Desember 2018 sampai 21 November 2021, memiliki 91 kemenangan dari 168 pertandingan, setara dengan 54,17% kemenangan. Louis van Gaal 16 Juli 2014 sampai 23 Mei 2016, persentase kemenangan 52,43% sebagai hasil dari 54 kemenangan dari 103 pertandingan. David Moyes, manajer sesama Skotlandia seperti Alex Ferguson, 1 Juli 2013 sampai 22 April 2014, 27 kemenangan dari 51 laga, setara 52,94%. Bahkan lebih baik lagi daripada Louis van Gaal. Sama dengan sang manajer Belanda masih menghasilkan 1 Piala FA, David Moyes memenangkan Charity Shield yang boleh disamakan dengan Super Cup di negara lain Eropa. Pada masa yang lebih jauh lagi, tak ada manajer yang bisa mendekati angka kemenangan di atas 50%, kecuali mungkin Matt Busby. 50,45% saat mengasuh tim antara 1945 sampai 1969. Pada waktu itu, 565 pertandingan dari 1.120 kesempatan. Perlu dicatat bahwa Matt Busby memenangkan 5 gelar juara Liga Inggris, 2 Piala FA, 5 Charity Shield, dan 1 gelar Piala Eropa. Selain itu, mungkin Ron Atkinson, manajer sebelum kedatangan Alex Ferguson. Ia 5 tahun menjadi pelatih Red Devils antara 1981 sampai 1986, memenangkan 146 laga dari 292 kesempatan, setara 50%. Tekanan untuk Ralf Rangnick. Catatan kemenangan di atas akan menjadi tekanan bagi sang manajer Jerman yang disebut-sebut sebagai ayah dari sistem gegenpressing. Sejauh pertengahan Januari 2022 ini, Rangnick memenangkan 4 dari 8 pertandingan di bawah tanggung jawabnya, mencatatkan persentase 50%. Ia memiliki waktu sampai akhir musim 2021-2022 untuk mengangkat nasib Setan Merah dari posisi ke-7 klasemen sementara dengan 32 poin.
Pencapaian ini jauh lebih buruk daripada musim sebelumnya 2020-2021 ketika Red Devils memiliki 40 poin dari 32 pertandingan. Sebelum akhirnya finish pada akhir musim dengan 74 poin dan posisi kedua klasemen Liga Inggris, menyalip Liverpool juara Liga Inggris tahun 2020 dan Chelsea yang menduduki posisi ketiga dan keempat. Klub Mourinho paling sukses. Sebenarnya ada satu klub yang sukses besar ditangani Jose Mourinho. Tahukah Anda di mana itu? Real Madrid. Pada periode antara 31 Mei 2010 dan 1 Juni 2013, Mo mencatatkan 128 kemenangan dari 178 pertandingan, setara dengan hampir 72% persentase kemenangan. Sayangnya, Mourinho merasa tidak disukai oleh para pemain maupun manajemen klub. Ia mengatakan pada saat itu, "Saya ingin berada di tempat di mana orang-orang menyayangi saya. Saya tahu di Inggris saya disukai oleh supporter dan media, yang memperlakukan saya secara cukup adil." Hubungan dengan para pemain rusak, dia berselisih dengan Iker Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Ronaldo, dan banyak lagi, dan Mourinho juga bermusuhan dengan para wartawan Spanyol, menantang mereka atau meremehkannya. Dia tidak muncul sama sekali dalam acara jumpa pers, sering mengirim asisten Aitor Karanka sebagai penggantinya. Mourinho selalu menuding media Spanyol menargetkan dirinya, dan dia tidak selalu salah. Sebagian besar telah berpaling menganggap Mo sebagai musuhnya. Bagaimana nasib Mourinho di Roma? Sang pelatih Portugal mengambil alih posisi pelatih kepala di Stadio Olimpico pada 1 Juli 2021. Meskipun lebih sering kita dengar berita kekalahan Roma, tapi sebenarnya Mourinho tidak buruk-buruk amat dengan persentase kemenangannya di Roma mencapai 56,67%. 17 kemenangan dari 30 pertandingan, sepertinya manajemen Giallorossi masih cukup sabar untuk menantikan sentuhan Mourinho berikutnya. Catatan 56,67% kemenangan itu sudah lebih baik daripada catatannya selama menangani Tottenham Hotspur yang hanya 51,16% kemenangan saja sejak November 2019 sampai April 2021. 44 kemenangan dari 86 pertandingan dengan 19 hasil imbang dan 23 kekalahan. Saat ini, Giallorossi menduduki posisi 7 klasemen sementara Serie A dengan 35 poin. Hasil dari 11 kemenangan, 2 kali imbang, dan 9 kekalahan. Koleksi 35 poin itu lebih buruk daripada pencapaian klub musim 2020-2021 ketika mereka berhasil mendapatkan 43 poin setelah 22 pertandingan. Di bawah Paulo Fonseca, sesama manajer Portugal, catatan Roma usai 22 pekan waktu itu adalah 13 kemenangan, 4 imbang, dan hanya 5 kekalahan. Jadi, Mourinho akan berada di bawah tekanan besar untuk memperbaiki catatannya. Pada 2 kompetisi lainnya, Roma masih bertahan pada jalur merebut trofi. Di ajang Coppa Italia, mereka akan menghadapi Lecce pada babak 16 besar. Demikian juga masih akan berlaga di 16 besar Liga Konferensi Eropa, divisi ketiga kompetisi benua, dengan drawing 16 besar ini akan dilakukan 25 Februari 2022.